Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah. Selama minggu ini kita akan belajar dari kitab 2 Petrus. Ya, kita akan mengeksposisi, eksposisi itu artinya menggali keluar apa makna yang difirmankannya. Firman Tuhan, menggali teks ya, bukan yang lain-lain, tapi sungguh fokus kepada teks itu dan menggali keluar maknanya, apa yang dimaksudkan dengan firman itu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca dari terjemahan baru TB2. Karena gereja-gereja sekarang sudah banyak yang mewajibkan membaca dari TB2. TB1 sudah tidak diterbitkan lagi dan jemaat dipersilahkan membelinya di toko-toko buku Kristen, lewat online juga boleh, karena yang versi elektronik belum ada. Ya, mungkin ada berbeda sedikit tapi maknanya sama. Baik, saya akan membaca Petrus 2 ayat pasal yang pertama ayat 3 sampai 15. Panggilan dan pilihan Allah. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, kita ngomongin kodrat ilahi ini. Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, dan kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Panggilan dan pilihan Allah itu berbicara tentang Allah berinisiatif mengambil tindakan dalam rangka menyelamatkan manusia. Jadi manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa dalam dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Maka Allah yang mengambil tindakan terlebih dahulu, mengambil inisiatif, mengambil tindakan yang perlu karena manusia pada saat berdosa tidak tahu, tidak punya ide apa yang harus dilakukannya mengatasi dosanya itu.
Jadi panggilan itu berasal dari Allah. Oleh karena itu pada saat Adam berdosa, maka yang dipanggil adalah Adam. Allah memanggil Adam, bukan manusia memanggil Allah. Tuhan, Allahku, di mana engkau? Aku berdosa nih. Enggak begitu. Allahku di mana? Cilaka, aku berdosa. Enggak, saudara. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah yang memanggil. Adam, di mana engkau? Andi, di mana engkau? Andi enggak panggil Allah. Emil, di mana engkau? Karena manusia enggak tahu apa-apa. Setiap pribadi tidak bisa melakukan apa-apa untuk keselamatannya. Jadi panggilan itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa untuk keselamatan saudara. Dan saudara-saudara sekalian, juga mengenai pilihan Allah, itu adalah penyataan penegasan kepada orang percaya bahwa engkau sudah diselamatkan. Dipilih saudara-saudara itu selalu ditujukan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya. Engkau sudah dipilih, engkau sudah dipilih bahkan sejak dunia belum dijadikan. Itu adalah pernyataan bahwa engkau sudah selamat. Dan itu karya Allah, bukan karya kita, bukan kebaikan kita, bukan mau-maunya kita, tapi itu sungguh-sungguh otoritas dan kedaulatan Allah. Tapi ingat saudara, firman-Nya itu selalu ditujukan kepada orang-orang percaya. Tapi kepada orang yang belum percaya, firman Tuhan gak pernah ngomong gini, terkutuklah mereka. Gak ada saudara. Tapi justru kita semua yang sudah dipilih itu, yang sudah mendapatkan keselamatan itu, diutus keluar untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang lain yang belum menerima kabar keselamatan. Amin saudara. Itulah tugas kita. Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk melayani, dipilih status kita selamat. Dan kita punya tanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Surat Petrus ada dua, surat yang pertama dan kedua itu belajar mengenai doktrin, mengenai pengajaran-pengajaran. Doktrin sebagai landasan perilaku kehidupan. Apa yang engkau imani harus terwujud dalam perilakumu. Banyak orang belajar firman Tuhan, banyak orang belajar doktrin, pengajaran-pengajaran doktrin macam-macam, pintar sekali saudara, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang paling cilaka di dunia. Selalu kita ucapkan, selalu kita dengar, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar, menyimpan, tidak melakukan, itu cilaka. Orang yang sungguh-sungguh belum berada dalam keselamatan. Ke gereja, iya. Mendengar firman Tuhan, iya. Di radio, setelnya lagu rohani, khotbah rohani. Tapi tidak melakukan firman Tuhan, maka orang itu sungguh orang yang belum tentu diselamatkan. Diragukan walaupun dia mengaku-ngaku Kristen. Bahkan dia menjadi pejabat gereja sekalipun. Tapi tidak melakukan firman Tuhan, diragukan keselamatannya. Nah, oleh karena itu, dalam 1 Petrus itu selalu ada yang namanya tindakan-tindakan, perilaku-perilaku orang Kristen. Ditekankan apa? Kekudusan dan kasih persaudaraan. Hendaklah engkau hidup kudus karena Allah itu kudus. Dan kasih itu harus dinyatakan kepada sesamamu. Bahkan Yesus berkata kepada musuhmu. Hidup sebagai hamba Allah. Maka semuanya itu kita mau serahkan kepada Allah. Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi dalam hidup kita sering kita mengatur Allah. Hidup bersama suami istri. Ini adalah bagian yang penting ditekankan oleh Rasul Petrus. Bahwa suami istri itu adalah gambaran yang paling dekat. Bagaimana hubungan Kristus dan gerejanya. Hubungan yang tidak terputuskan saudara. Hubungan yang tidak terlepaskan. Hubungan yang paten. Hubungan yang kekal. Oleh karena itu setiap di dalam katekisasi pranikah.
Saya selalu berbicara sama orang yang mau nikah. Kata cerai, kata perceraian, kata yang seperti itu harus dihapuskan dalam hidupmu. Karena itu kehendak Allah. Barang siapa, apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, hubungan suami istri adalah gambaran yang sangat indah. Bagaimana kita bersatu, bersekutu dengan Bapa di surga, dengan Kristus. Tidak pernah ada kata cerai, tidak ada pernah kata putus. Bahkan di situ kasih melimpah. Kasih itu sungguh-sungguh dinyatakan. Bagaimana hubungan suami istri itu bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling berkorban satu sama lain. Karena Yesus juga berkorban habis-habisan untuk mempelainya, yaitu gereja, saudara-saudara. Bagaimana mungkin suami dan istri tidak habis-habisan untuk mengasihi pasangannya. Karena karena kita semua orang-orang Kristen sedang menunjukkan kepada dunia hubungan kami adalah hubungan antara Kristus dan gerejanya. Nah, yang pagi ini kita bicara tentang hidup dalam panggilan dan pilihan Allah. Lalu 2 Petrus itu bagaimana orang yang sudah percaya dengan doktrin, dengan pengajaran yang benar menghadapi nabi dan guru-guru palsu. Banyak sekali saudara sekalian, nabi dan guru-guru palsu bermunculan di dalam sekarang ini. Dan akan semakin banyak menjelang Tuhan Yesus datang. Dan yang terakhir, bagaimana hidup menantikan hari Tuhan. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak pernah tahu saudara, tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, Yesus datang segera. I will be back soon. Gitu ya. Kalau nontonnya film Arnold Schwarzenegger dulu, I will be back. Bukan I'll be back, I'll be back. Aku akan kembali. Tapi Yesus berkata, aku kembali segera. Segera itu berarti kita harus siap-siap saudara. Jangan main-main dengan hidup ini. Oh, aku tahu doktrin Yesus pasti datang. Doktrin eskatologi. Wah, premilenialisme, amilenialisme, postmilenialisme. Wah, hebat sekali. Tapi tidak pernah siap-siap. Yesus datang segera. Maka cilakalah untuk dia saudara. Siap di sini apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melakukan kehendaknya. Nah, itu gambaran besar saja. Panggilan dan pilihan Allah, kita akan fokus sekarang kepada ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Itu adalah apa? Perilaku hidup kita. Bagaimana kita dalam panggilan dan keterpilihan itu kita melakukan dengan sungguh-sungguh menyatakan diri kepada dunia. Aku orang yang sudah dipanggil, aku yang sudah dipilih, aku yang sudah mendapatkan keselamatan. Jadi kalau Anda atau kita semua, saudara semua dipanggil dan sudah dipilih, nyatakan itu saudara-saudara. Ya, supaya tidak tersandung. Orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan atau orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang yang tersandung. Nah, mengapa banyak orang Kristen tersandung? Tersandung dalam bahasa Yunani itu taisete. Pada saat dalam perjalanan engkau jatuh, berdosa, berbuat salah dan melanggar perintah Allah. Pada saat kita mengaku sebagai orang Kristen, berjalan dalam kehidupan ini tapi tidak melakukan firman Tuhan, maka kita orang-orang yang jatuh. Saudara-saudara sekalian, kita tahu melakukan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu dosa, saudara-saudara. Nah, oke. Nah, mengapa banyak orang Kristen tersandung? Hanya satu jawabannya, tidak melakukan firman Allah. Mengapa? Tidak mau. Banyak orang tahu firman Allah tapi tidak mau melakukan firman Allah. Itu orang yang tersandung, itu yang jatuh. Ada lagi yang tertipu. Seperti Adam dan kita mewarisi
dosa-dosanya. Kita statusnya berdosa gara-gara satu orang berdosa, nenek moyang kita itu. Status kita semua berdosa, tertipu. Banyak orang sekarang tertipu dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Banyak khotbah-khotbah yang menipu, hanya mengeruk uang. Oh, banyak sekali saudara. Barusan saya hati-hati juga dengan orang-orang yang dari seberang tiba-tiba jadi Kristen. Hati-hati, karena ternyata itu cuma pura-pura. Untuk apa? Diundang gereja-gereja, kan tidak ada amplopnya. Semakin besar gereja yang ngundang, semakin besar amplopnya. Ada pengakuan seorang, saya begini-gini cuma cari duit. Saya pindah jadi Kristen, dalam kutip pindah, karena gereja sana ngundang saya sekali bayar 6 juta rupiah. Asik bukan? Ya, kesaksian setengah jam, ya 1 jam lah, ya 2 jam lah. Sana sini, hati-hati. Kita harus selidiki supaya kita tidak tertipu saudara-saudara. Atau tidak tahu. Mengapa tidak melakukan firman Tuhan? Tidak tahu, kayak sign ini, tanda ini. Hati-hati, banyak sandungan. Hati-hati, banyak masalah. Tapi kita nggak ngerti apa maksudnya. Gambar ini apa sih maksudnya, nggak ngerti. Satu kali seorang teman saya, kami satu mobil jalan-jalan ya. Dia mengaku, confess, Pak, saya bertahun-tahun, orang ini udah lebih tua dari saya. Saya bertahun-tahun tidak tahu apa arti ini jalan ini, garis-garis di jalan, tanda-tanda jalan. Saya pikir itu cuma memperindah jalan aspal. Yang hitam itu dikasih garis kuning, garis putih, ada yang putus-putus, ada yang lurus. Saya nggak ngerti Pak, pokoknya tak terabas aja, aku menggo, mau apa terserah. Tapi sekarang baru tahu, kalau garis lurus di tengah nggak boleh dilanggar. Garis putus-putus boleh dilewati. Garis kuning terus hati-hati. Saya baru tahu Pak setelah tua. Nah, jadi selama itu dia melanggar marka jalan. Tapi dia ngomong untungnya saya nggak pernah ditilang Pak. Ya kebetulan aja. Ya. Tapi saya pernah garis lurus, wah di daerah Saradan sana. Naik kan, gitu di depan mobil angkot, tak lewat di tikungan polisi udah gini-gini. Pak, gimana ini Pak? Ya gimana Pak? Gimana ini? Oh, ternyata itu cuma settingan saudara. Memang ada mobil, itu mobilnya itu jalan pelan lalu belok set ke hutan. Dan dia muter lagi. Siapa yang lewati dia pasti kena. Wah itu, waduh saya juga bingung ya. Nah, banyak orang tidak tahu firman Tuhan, tidak mengerti, membaca, dikhotbahi nggak ngerti, tidak melakukan firman Tuhan. Tapi yang paling parah itu tidak mau. Tertipu, kalau tidak tahu cari tahu. Kalau tidak tahu diskusi, kalau tidak tahu tanya saudara-saudara apa maksudnya. Supaya kita tidak tersandung, tetap melakukan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar, oh ini macet ya. Oke ini sudah, ini dia. Hari ini kita akan fokus kepada pasal 1 ayat 3-15. Panggilan dan pilihan Allah mengandung 3 dasar pengajaran Kristen. Yang pertama adalah dosa dan anugerah. Aku menganugerahkan segalanya supaya engkau hidup saleh. Ya, tapi apakah dosa? Apakah anugerah? 2 kata ini sekarang bersahabat saudara, temenan. 2 kata yang sekarang bersahabat di dalam kehidupan banyak orang Kristen sehingga menimbulkan kematian rohani, fatalisme. Banyak orang berpikir, aku sudah selamat, sekali selamat tetap selamat, maka aku berdosa pasti ada anugerah, aku diselamatkan. Banyak orang berpikir, saudara-saudara sekalian, anugerah itu kayak serum. Serum untuk menawarkan racun ular. Oh aku gak apa-apa main-main sama ular. Kalau digigit, aku sudah ada serumnya. Disuntik, selesai. Oh gak apa-apa aku kesini, aku sudah ada anugerahnya kok, sudah ada serumnya. Mudah saudara-saudara. Banyak orang hidup dalam kubangan dosa karena dia paham
mengerti apa yang dia pahami itu, anugerah itu mengatasi segala dosa-dosaku. Allah itu baik sekali. Aku tuh berdosa terus-menerus, Allah ngampuni terus-menerus. Oh cilaka saudara, itu yang namanya fatalisme. Terjadi kematian rohani. Banyak gereja-gereja atau orang-orang Kristen hidup seperti itu. Maka rohaninya mati saudara-saudara. Maka oleh karena itu kita mengadakan kebangunan rohani. Ya, kita semua saya yakin sudah bangkit rohaninya karena saya tahu Anda setia beribadah. Ayo kita undang orang lain yang mungkin mati rohaninya, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam aib. Mereka pikir anugerah Allah itu murahan. Undang mereka datang supaya mereka paham anugerah Allah itu tidak ternilai dan bukan murahan saudara-saudara. Anugerah Allah juga bukan hadiah. Saya berikan hadiah ini HP saya yang tercinta kepada Penatua Andi. Lalu saya pergi. Terserah ini mau dibuat apa, mau dijual lagi boleh juga. Kan sudah saya berikan. Itu bukan anugerah saudara. Anugerah Allah itu adalah Allah sendiri datang ke dunia. Menjadi manusia, berkorban, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik untuk mengampuni dosa saudara. Untuk menghapus dosa saudara. Dulunya engkau mati, pada saat engkau menerima Yesus Kristus, maka engkau hidup. Dan yang paling penting, Yesus memilih untuk masuk di dalam hatimu. Itulah pilihan Allah. Masuk dalam hatimu, masuk dalam hidup orang percaya. Supaya apa? Keselamatanmu itu kekal. Kalau ada Kristus, ada Roh Kudus di hati, maka keselamatan kita dijamin kekal. Itulah anugerah saudara-saudara. Anugerah itu tidak main-main. Yesus ada di hati kita. Oleh karena itu mustahil kalau Anda tidak berubah. Mustahil kalau kita terlalu berada di dalam dosa. Karena dipertanyakan besar-besar. Sungguhkah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan Allah ada dalam hatimu. Banyak orang, saya sudah terima, tapi untuk melakukan firman Tuhan nanti dulu. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus di hati. Dan itu orang belum selamat saudara. Tetapi ada Roh Kudus di hati, saya mau seperti Kristus. Semakin hari semakin seperti Kristus. Itulah saudara anugerah Allah. Allah memilih untuk hidup di dalam hati orang percaya. Kita sekarang mengerti arti pilihan bukan? Pilihan di mana Allah menganugerahkan itu supaya kita berubah, melakukan firman Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah. Saya dipilih, saya diselamatkan, sekali selamat tetap selamat, tapi saya buktikan dengan perilaku seperti Kristus. Itulah arti anugerah saudara. Anugerah yang bukan kacangan. Yang tidak bisa dipermainkan. Sekali selamat tetap selamat, ya. Tetapi buktikan Kristus, Allah Roh Kudus ada di hatimu. Dengan segala perbuatan baik, perubahan hidupmu. Tidak heran saudara. Orang yang dipenjara, orang yang sudah mengalami keterpurukan, narkoba, hidup seenaknya. Tetapi begitu dia ketemu Kristus, dia mengerti apa itu arti anugerah. Karena dia dulunya hidup jelek, terpisah dari Tuhan. Dosa itu terpisah saudara. Dosa itu terbuang. Engkau dicoret dari ahli waris surgawi. Engkau mati. Dan orang-orang yang mengalami itu, begitu mengalami anugerah, dia sadar, dia paham sekarang. Kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Karena dosa itu membuat jurang pemisah yang tidak terjembatani hanya oleh Kristus saja. Maka orang itu bisa diselamatkan saudara. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Dwi Trisna Firmansyah, terpidana mati kasus pembunuhan berencana, mendapat pengampunan grasi dari Presiden Jokowi. Hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup.
Dwi kami lihat benar-benar bertobat atas perbuatannya, kata Asep kuasa hukumnya saat berbincang dengan detik.com Jumat 2015. Peristiwanya 2012, dia membunuh dengan komplotannya. Tetapi dia minta gerasi kepada presiden. Nah, gerasi itu tidak menunda hukuman mati, saudara. Gerasinya belum turun, hukuman mati dilaksanakan. Boleh tidak melanggar hukum, karena tembak mati di Indonesia tidak menunggu gerasi dikabulkan atau tidak. Bayangkan saudara, ini Dwi sudah mau ditembak mati. Sudah angkat senjata, bidik. Tiba-tiba datang orang. Stop. Surat dari presiden. Dwi dibebaskan dari hukuman mati. Bagaimana saudara perasaan Dwi? Wah, mungkin dia gak bisa ngomong apa-apa saudara. Gak bisa ngomong. Ini manusia meminta gerasi pada presiden dan presiden berhak mengabulkannya. Dan banyak lagi gerasi-gerasi yang diberikan oleh presiden, raja, perdana menteri kepada orang yang minta gerasi. Dengan kemurahan hatinya dia memberikan gerasi bebas dari hukuman mati. Banyak saudara, banyak terjadi. Tapi dalam konteks dunia, gerasi itu harus minta kepada presiden. Tapi dalam konteks ilahi, dalam konteks kekristenan, anugerah itu ditawarkan, diberikan oleh pada orang-orang berdosa. Kita tidak pernah minta, kita tidak bisa minta, bahkan gak kepikiran minta. Tapi Allah menganugerahkan kepada manusia. Barang siapa percaya kepadaku, maka engkau akan selamat. Dulu engkau berdosa mati, sekarang engkau hidup. Bayangkan saudara, betapa besar anugerah Allah. Karena itu ditawarkan, bukan diminta. Dan pada saat engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pada saat itu juga, maka engkau bebas dari hukuman mati. Mendapatkan hidup kekal. Pada saat itu juga Allah menjamin keselamatanmu. Kristus masuk dalam hatimu. Allah memilih untuk menjamin hidupmu sampai bertemu dengan Bapa di surga, mendapatkan kehidupan kekal. Bayangkan saudara, itu saya atau saudara atau anak saudara atau ibumu, bapamu, orang-orang di sekelilingmu tinggal dihukum mati saudara. Tapi Anda datang, percaya pada Tuhan Yesus, engkau selamat. Bayangkan saudara, betapa dahsyat berita yang dibawa oleh orang-orang Kristen. Berbahagialah orang yang datang kepada orang yang terhukum mati dan memberitakan, hukumanmu dicabut. Ada surat dari Kristus. Dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya jika engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terlebih lagi jika itu saudara, sekaranglah waktunya untuk diselamatkan. Besok mungkin tidak saudara, nanti sore mungkin tidak. Kita nggak tahu itu pelatuk dipicu, kita nggak ngerti kapan. Tetapi keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Sekarang juga, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, yang kedua, kodrat duniawi dan kodrat ilahi. Pemulihan itu berproses dari dalam hati manusia. Karena apa? Karena Kristus ada di situ. Ada Roh Kudus di hati. Maka Kristus, Roh Kudus di hati itu akan memulihkan perilaku-perilaku kita yang jelek-jelek itu. Supaya menjadi kodrat ilahi. Karena apa? Kita semua diciptakan sesuai dengan serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki nilai-nilai ilahi, kebaikan, ketekunan, kesabaran, pengampunan, kasih, damai, sejahtera. Kodrat duniawi, kebencian, iri hati, sombong, ingin memuaskan diri sendiri, itu semua diganti dengan kodrat ilahi. Kalau engkau sungguh percaya, itu yang mengerjakan Kristus, saudara-saudara. Kristus dalam hatimu.
maka pemulihan itu akan terjadi dan dilihat oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita saudara. Ini dia. Wah, sebelumnya. Ini dia. Ini tips sukses cara mudah menjadi influencer. Oke, ada gambar saudara? Ada gambar saya? Orang Kristen tuh influencer loh saudara. Kalau Anda berbuat jelek, wah banyak yang niru. Pendetanya berbuat ngawur, ditiru jemaatnya, influencer saudara. Pendatuanya ngawur juga, ya jemaatnya apa lagi? Influencer. Mudah-mudahan Andi ada di sini nih. Ya, Pak Satrio ada di sini juga nih. Pak Satrio itu influencer yang baik, 87 tahun, tetap setia. Nah itu kan influencer, mempengaruhi yang baik ya. Nah ini influencer ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Nah satu kali anak saya karena dia sudah lulus SMA, ya orang sekolah dia santai di rumah. Dapat telepon dari agen influencer. Bisa enggak menjadi PA? Apa itu PA? Personal Assistant Influencer. Seneng, dibayar kok. Ya, dibayar anak saya kali itu. Seneng. Yes, enggak minta bayaran juga seneng ya, karena dekat influencer. Influencer kecantikan. Wah, jadi bagaimana dia mengedukasi anak-anak muda merawat tubuhnya dengan cantik. Jangan perlakukan tubuhmu dengan kasar. Kalau pakai sun cream apa itu? Krim sun apa itu? Yang ngerti, saya nggak ngerti itu. Ya, yang kena matahari itu ya. Nah, itu jangan pok ya kan. Itu kayak saya itu pok. Bojoku sampai ngamuk. Kamu dulu yang melembut gini loh. Contohi. Nah, gitu padahal saya cuma ngarang-ngarang aja supaya dia gini-gini saya ya. Nah, kadang istri saya merawat saya. Ya kalau tidur enak dirawat gini-gini ya. Nah, influencer itu cantik sekali, ngomongnya manis, harus lembut begini ya. Jangan gini apa itu tukang las itu, tukang gosok las ini. Lembut, semua harus lembut. Kata-katanya manis saudara-saudara, karena memang influencernya wanita dan cantik. Waduh, anak saya terkesima, wah memang influencer harus begitu ya. Makanya artis-artis itu kalau main tuh wah luar biasa. Kalau ke mall ketemu artis, waduh wangi, wah keren gitu ya. Terus sudah selesai, ini di suatu lembaga gitu ya, lembaga sudah selesai lalu ada barang-barang, ya dijual akhirnya gitu ya, influencer kan menjual barang akhirnya. Nah mau pulang anak saya, sudah saya antar, oh ya antar di PTC aja nggak sampai ke rumah, diantarlah ke PTC, benar saudara, naik mobil, influencernya naik mobil saudara. Tiba-tiba ada, shoot mobil lain gitu. Langsung ngomongnya. Bagaimana ngomongnya? Kalau orang disaut diserempet-serempet itu ngomongnya gimana? Wah itu yang biasa gitu ya. Waduh gak. Ngomongnya langsung. Waduh kata-kata yang kotor. Dan itu dengan mudah dikatakannya. Dengan lancar, dengan fasih. Anak saya batin, aduh tadi mulut manis, sekarang kok mulut kotor. Nah ini masalah orang Kristen saudara, di gereja mulut manis, di pekerjaan belum tentu, di jalan belum tentu, di rumah belum tentu saudara. Itu berarti belum ada perubahan hidup. Yesus Kristus, Roh Kudus yang di hatimu, sedih saudara-saudara, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hatimu. Pertama, untuk menjamin keselamatanmu. Kedua, supaya engkau mengalami anugerah yang lebih daripada itu, yaitu mengalami kodrat Kristus. Dipulihkan dari kodrat duniawi. Karena engkau dulu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Memiliki sifat-sifat Allah yang baik. Itu mau dipulihkan saudara-saudara. Tapi kalau masih seperti itu, saya tanya anak saya itu kira-kira orang Kristen enggak? Kristen. Ngerti Kristen. Saya tahu dia Kristen dengan cara bicaranya, saya tahu dia orang Kristen. Tetapi mulutnya aduh, bagaikan bumi dan langit, bagaikan surga dan neraka saudara. Ya, ini masalah. Hati-hati saudara. Mau berubah? Amin. Amin ya. Kita semua
harus berubah dan kita punya kerendahan hati untuk saling mengingatkan satu sama lain. Baik, lanjut. Yang ketiga saudara, kerajaan gelap dan kerajaan terang, kerajaan kekal, kerajaan Kristus, kerajaan Allah dengan kerajaan iblis, kerajaan setan, kerajaan gelap saudara. Dua pilihan yang terus menerus ditawarkan kepada orang-orang percaya. Dan penawaran ini tidak pilih waktu, tidak pilih tempat, di mana saja, kapan saja, bahkan saat ini ditawarkan oleh iblis. Sudahlah itu khotbah-khotbah, tapi gampang kan, ada HP, ada apa, ya bisa lah, gak ketok kan gitu. Pilihan itu selalu dinyatakan oleh si iblis saudara. Kita semua adalah anak-anak terang. Kita berada dalam kerajaan terang. Kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan kekal menawarkan jalan yang sempit tetapi menuju kepada kemuliaan. Kerajaan gelap menawarkan jalan yang lebar tetapi menuju kepada kebinasaan. Kepada gemerlapnya duniawi, kemewahan duniawi, kemuliaan duniawi tetapi menuju kepada kebinasaan. Saudara, kita tidak bisa berdiri dalam dua kerajaan itu. Kaki satu terang, satu gelap. Di dunia, wah condong ke dunia, enak. Nanti Tuhan Yesus datang, langsung ke kerajaan terang. Gak bisa begitu saudara. Itu dipertanyakan, sungguhkah Anda sudah selamat? Ya, makanya KKR tuh udah dipasang jauh-jauh hari. Itu penting sekali. Pemicu kita untuk apa? Hidup di dalam kerajaan terang. Ada kebangunan rohani karena orang yang hidup secara rohani di dalam Kristus, dia hidup di dalam kerajaan terang. Tetapi banyak sekali lagi saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan berdiri di dua kerajaan itu. Dia pikir seperti itu, belum tentu seperti itu. Ya, ini saudara, akibat ulah pendeta hedon, berfoya-foya, hidup mewah. Pendeta punya kapal, punya pesawat pribadi, ada saudara. Sedangkan jemaatnya untuk naik beca aja susah setengah mati. Ya, itu di Filipina bukan di Indonesia. Waduh, lapangan golf saudara. Dia punya lapangan golf. Sedangkan jemaatnya untuk tidur saja minta ampun susah sekali. Dia bisa tidur melihat bintang di hamparan rumput yang luar biasa. Tapi jemaatnya banyak yang keleleran. Ada saudara. Ya. Akibat pendeta hedon, praktek Alkitabiah dibenci umat Kristen. Orang sendiri gak respect saudara ya. Pendeta hedon bikin orang benci ajaran persepuluhan tanpa dasar yang jelas. Banyak orang menekankan pendeta-pendeta perpuluhan, tapi masuk sampai siapa itu? Pengacara Alvin Lim kan? Jangan lagi kasih perpuluhan. Waduh, mati. Majelis mati ini kejadian. Kenapa? Tidak dipertanggungjawabkan dengan benar. Persepuluhan, persembahan itu adalah tanggung jawab kita semua dan harus dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan jemaat dan juga di hadapan Allah, saudara-saudara. Persepuluhan adalah tanda kita tunduk pada otoritas Sang Pemberi berkat. Persepuluhan adalah tanda kita tunduk kepada Allah yang menjadi pencipta kita dan kita tahu sumber berkat adalah dari Allah. Tanpa Allah kita bisa mati, bahkan memang sudah mati. Apapun yang kita terima, berkat-berkat, bahkan berkat kehidupan, itu semua dari Tuhan. Dan perpuluhan persembahan adalah tanda kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dalam PL saudara, persepuluhan adalah pembiayaan untuk apa? Bait Allah. Bait Allah itu perlu dipelihara. Lalu untuk orang miskin, orang musafir dalam perjalanan, janda, yatim piatu, itu semua dipertanggungjawabkan. Ada yang namanya pertanggungjawaban kepada umat, tapi yang lebih penting pertanggungjawaban kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi apa yang kita berikan itu semua untuk Tuhan. Zaman PB, persepuluhan tetap kita lakukan, saudara, untuk membiayai gereja. Yang tugasnya koinonia, persekutuan seperti ini, ibadah-ibadah seperti ini, rapat-rapat di gereja, itu semua pakai biaya saudara. Jadi kalau hari ini agak panas gitu ya,
langsung jangan macam-macam, sudah tak sumbang. Ah gitu loh. Ya. Kalau karpetnya, wah ini sebula ini. Ya nggak apa-apa, memang sudah bula, sudah lama. Ya jangan banyak ngomong, langsung transfer. Ya untuk kita semua kok. Untuk apa? Persekutuan ini berjalan dengan baik, saudara. Marturia, pemberitaan firman Tuhan. Kita punya pos PI di Palangkaraya. Perlu biaya, saudara. Oleh karena itu nanti komisi misi mulai bulan depan, mulai minggu depan, minggu kedua, ketiga, dan 4 akan mengadakan basar. Keuntungannya apa? Untuk pembiayaan pelayanan di Palangkaraya. Mereka banyak kebutuhan, banyak acara, mengundang sana sini. Ya perlu biaya. Siapa ya? Dari siapa itu? Dari kita semua, dari persembahan dan perpuluhan saudara. Tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan kita semua bergerak dalam pelayanan misi ini. Semua orang tidak terkecuali bisa melakukan ya pekerjaan gereja itu marturia ini. Karena itu tugas kita bersama saudara. Dan yang terakhir diakonia, membiayai orang-orang yang tidak mampu. Apalagi beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua dari siapa? Dari kita untuk kita. Kalau tidak ada persembahan dan perpuluhan, itu masalah saudara. Ya, jadi kenapa persembahan perpuluhan itu sangat ditekankan? Itu sebagai tanda tunduk kita pada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, pengakuan kita pada Tuhan, Dia adalah sumber berkat. Dan tanggung jawab sosial kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin saudara. Jadi betapa indah Tuhan sudah mengatur itu. Di Manado kan suatu kali saudara. Ada masa bangun gereja di jalan minta-minta gini. Seperti tetangga kita itu. Waduh, banyak yang protes saudara. Miskinkah Allah kita sehingga kalian minta-minta di jalan? Miskinkah Allah kita sumber segala berkat itu sehingga kalian minta-minta di jalan? Halo. Wah, kalau nggak salah wali kotanya atau gubernurnya marah betul. Gereja-gereja seperti itu tidak boleh. Kita punya Allah yang menjadi sumber berkat. Kita harus mengandalkan Dia. Dari mana? Dari kita semua. Sebagai saluran berkat. Waduh, maka udah nggak ada lagi seperti itu saudara. Karena itu apa? Mental orang Kristen. Iman orang Kristen mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu sekalian, 2 pilihan yang terus-menerus ditawarkan kepada orang percaya ini, kita harus hati-hati. Kaya boleh, tidak masalah, tapi menjadi sumber berkat, itu tujuannya. Orang Kristen berusaha, yes, tidak masalah, karena kita mau menjadi sumber berkat. Bukan untuk memperkaya diri sendiri dan lupa pada orang lain. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang memperhatikan pekerjaan Tuhan dan juga memperhatikan sesamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan terakhir, firman Tuhan mengingatkan kita agar setia pada panggilan dan pilihan Allah untuk selalu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Mengutamakan Kristus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kristus sudah mati untukmu. Untuk kita semua, kita pun harus mati untuk Dia. Artinya setia sampai akhir. Setia untuk selalu mengikut Dia. Setia untuk melayani Dia. Setia sampai akhir. Yesus sudah memberikan segala-galanya. Maka kita pun harus memberikan segala-galanya untuk Dia. Hidup kita adalah milik-Nya. Dan biarlah Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Siapa yang harus kita pilih di dunia ini? Dunia atau Yesus? Siapa yang pilih Yesus? Siapa yang pilih dunia? Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus ada di dalam hati, pastilah kita memilih Kristus. Bukan pilih Kristus, bukan dunia. Walaupun Dia menawarkan kemuliaan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, tetapi kalau menuju kepada kebinasaan, kita tolak. Tapi Kristus menawarkan jalan yang sempit, yang berliku-liku,
tapi dia selalu beserta. Dan akhir dari perjalanan adalah kemuliaan. Itulah yang Yesus Kristus tawarkan, kemuliaan untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Silakan tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan lagu